berdiri. Amin. Bersiap. Pada ibu guru beri hormat. Selamat pagi, Bu. Shalom, Bu. Selamat pagi, shalom, terima kasih. Silakan duduk. Sebelumnya coba cek dulu semuanya, ada yang tidak hadir saat ini. Hadir semua? Ada semua ya. Mau ini dulu, mau ngecek dulu untuk pengetahuannya yang minggu lalu tentang perbedaan pelaku ekonomi dua sektor dan tiga sektor. Silakan siapa yang bisa jawab? Silakan Rawen. Pelaku ekonomi dua sektor hanya melibatkan RTK dan RTP saja. Tapi kalau ekonomi tiga sektor itu melibatkan RTK, RTP dan pemerintah. Oke, Mas Rawen, silakan dulu Bang. Pertanyaan yang kedua, ini interaksi antara RTP dan RTK, kemudian dengan pemerintah itu ada. Interaksi yang dilakukan oleh RTK dan RTP terhadap pemerintah dan jasa apa yang diberikan oleh pemerintah? Siapa yang bisa jawab? Silakan Nesya. RTK dan RTP menjalankan pajak kepada pemerintah dan segala jasa yang diberikan pemerintah berupa subsidi. Oke, berupa subsidi. Baik, terima kasih Nesya. Di sini materi kita lanjutan daripada materi minggu lalu. Kalau minggu lalu 2 sektor dan 3 sektor, hari ini kita 4 sektor. Kita lihat dulu pertama manfaat kita mempelajari materi ini. Kalau mengikuti pembelajaran nanti, kalian akan mengetahui interaksi yang dilakukan antar 4 pelaku ekonomi. Ya, untuk kompetensinya ada 2. Yang pertama nanti menganalisis diagram interaksi antar pelaku ekonomi dalam perekonomian terbuka, yaitu perekonomian di mana pelakunya ada 4 sektor. Kemudian setelah dianalisis, menyajikan hasil analisis diagram. Untuk kegiatan kita hari ini nanti kita awali dengan pretest dulu. Nanti ya Ibu kasih linknya melalui BCR, lalu nanti bagi kelompok, diskusi kelompok, presentasi, lalu ada nanti post test. Ya, inilah acuan kita untuk garis besar kegiatan sepanjang pembelajaran kita hari ini. Pertama dulu untuk pretest. Coba silakan buka dulu nak BCR-nya. Ada link yang Ibu share, boleh dikerjakan. Udah masuk yang pretest ya? Sudah selesai? Kita tengok nilainya ya. Nilainya masih rendah. Sudah baik, sudah cukup baik, tapi nanti ketika post test harus lebih baik lagi. Ya. Coba perhatikan gambar ini. Kita masuk ke orientasi pada masalah. Ada 4 gambar. Coba jelaskan apa perbedaan antara 4 gambar itu, Christina. Lagi suaranya. Yang pertama RTK, yang kedua RTP, rumah tangga produsen, yang ketiga Pemerintah. Oke, Pak Jokowi, pemerintah ya. Lalu yang keempat, oke, silakan duduk. Kemudian pertanyaan yang kedua, kira apa perannya yang kalian ketahui? Coba, Irwan. RTK itu mengonsumsi barang hasil produksi dari RTP. Kalau RTP memenuhi kebutuhan si RTK. Oke. Kalau pemerintah memberikan subsidi kepada RTK dan RTP. Masyarakat luar negeri menjual barang ke dalam negeri. Ya, terima kasih. Betul, itu ya perannya ya. Jadi pokoknya silakan bergerak. Ini bagian KPD. Coba lihat yang KPD-nya. Ini masalah yang mau dipecahkan adalah pelaku tadi yang ada gambar ini. Itu termasuk dalam perekonomian apa nanti silakan dijelaskan. Kemudian perhatikan nanti di KPD-nya itu ada diagram. Silakan pecahkan masalahnya alur interaksinya. Nomor 1 itu apa, 2 apa, 3 sampai nomor 5 ya. Akan dikerjakan sekitar 20 menit. Sudah jelas semuanya? Oke, silakan. Boleh menggunakan smartphone-mu untuk mencari
jawabannya dan silakan diskusikan bersama kelompok. Oke Ibu, dimulai dari sekarang. Penyerahan fakta produksi. RTK menyerahkan produksi yang atas kan. Lalu RTP awan. Kemudian sudah siap? Oke, siap. Kelompok 2 bagaimana? Oke? Oke. Kelompok 3? Oke. Kelompok 4? Oke. 5? Baik. Nah, nanti yang presentasi kalian dan kalian. Oke. Jadi nggak semua Ibu ambil untuk mempersingkat waktu kita. Kalau sudah terbatas, silakan dimulai kelompok 3 yang di depan. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan diri Umberto. Saya Nesya, Jennifer, Emmanuel, dan Adam. Interaksi 4 kelompok ekonomi tersebut dikatakan terbuka karena ada campur tangan dari masyarakat di dalamnya. Yang membedakan perekonomian terbuka dan tertutup adalah perekonomian terbuka berarti ada campur tangan perdagangan internasional atau masyarakat luar negeri. Sementara perekonomian tertutup tidak ada campur tangan masyarakat luar negeri. Kedua, yaitu analisis diagram yang terjadi di masing-masing mau pada diagram di atas. Sebelumnya saya menggambar diagram. Yang pertama itu berarti hubungan RTP dan RTK. Yang pertama, RTK memberikan faktor produksi kepada RTP. Lalu sesuai dengan nomornya, RTP melakukan balas jasa kembali atas faktor produksi yang sudah diberikan RTK. Yang kedua itu rumah tangga konsumen kepada rumah tangga. Mereka juga masyarakat luar negeri memberikan tenaga kerja dalam negeri, jadi mereka selalu melakukan. Nah, sekian presentasi dari kami. Ada pertanyaan? Oke, baiklah silakan Bang. Perkenalkan, saya Michael dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, jika dalam perekonomian ada terlibat lembaga keuangan, perekonomian tersebut termasuk kategori perekonomian apa? Katakan alasan. Jika lembaga keuangan terlibat dalam suatu perekonomian, maka perekonomian tersebut menjadi perekonomian tertutup. Itu karena terlibatan lembaga keuangan masuk dalam lingkup yang ada di dalam. Saya Timothy dari kelompok 5 ingin bertanya, kalian kan sebagai pebisnis kan dituntut untuk mengetahui cara menjalankan bisnis kalian. Bukan hanya menjalankan bisnis kalian, namun kalian juga harus mengetahui cara dan strategi kalian dalam memasarkan produk ke luar negeri. Nah, itu bagaimana caranya kalian memasarkan produk kalian ke luar negeri? Di era sekarang, apalagi era digital, sudah sangat mudah untuk melakukan penyebaran informasi, berkomunikasi dengan dunia luar termasuk luar negeri. Jadi hal itu bisa dimanfaatkan dengan pemasaran produk ke luar negeri. Seperti lagi yang bertanya, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Oke, silakan untuk close. Perbedaan perekonomian terbuka dan tertutup yaitu perekonomian tertutup adalah mengimpor barang, sedangkan perekonomian mengimpor barang jasa masyarakat dalam negeri. Sedangkan yang terbuka itu mengekspor barang jasa luar negeri. Kita mulai dari nomor 1, hubungan RTK dengan RTP. RTK memberikan faktor itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Pertanyaan yang pertama, pemasaran barang dari masyarakat luar negeri dipasarkan melalui pasar apa? Pertanyaan kedua, ketika rumah tangga konsumen menyediakan tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri, maka penyerahannya melalui pasar apa? Jadi untuk pemasaran barang luar negeri itu dilakukan melalui pasar output untuk masuk dalam negeri. Pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan
barang dan jasa yang merupakan output atau hasil kegiatan produksi. Dan yang kedua, RTK menyediakan tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri melalui pasar input. Pasar input merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber daya alam, modal ataupun kewirausahaan yang digunakan seseorang produsen untuk menghasilkan barang konsumsi. Contoh dari pasar input adalah bursa tenaga kerja. Ada yang ingin bertanya? Boleh ditutup. Itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke. Kita masuk kepada penguatan. Ibu jelaskan materinya. Pertama itu adalah perekonomian. Tertutup dulu ya, tertutup. Dua sektor yang terlibat dalamnya, nah, yaitu apa yang pertama? RTP, RTK, dan RTP. Kadang disebut sebagai perekonomian sederhana. Kemudian di sini ada yang 3 sektor. 3 sektor itu RTK tetap, RTP, RTN, rumah tangga negara atau pemerintah. Ya. Ini disebut dia tertutup karena yang sektor yang terlibat dalamnya itu masih wilayah satu negara dan mereka tidak melakukan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian yang kedua, tadi ada perekonomian terbuka. Kalau terbuka itu dia melibatkan berapa sektor? 4 sektor. Masuk RTK, RTP, RTN, dan yang terakhir adalah masyarakat. Kenapa dibilang dia terbuka? Karena di sini melibatkan warga negara lain, ada kegiatan ekspor dan impor di dalamnya. Makanya dikategorikan perekonomian terbuka. Gak ribet, tetap harus dibaca, perhatikan panahnya dan apa yang di situ. Diserahkan faktor produksi, kemudian diterima RTP, RTP balas jasa itu menjadi pendapatan bagi RTK. Lalu RTP menghasilkan barang atau jasa, diserahkan ke RTK, RTK belanja dibayar itu menjadi pendapatan bagi RTP. RTP dan RTK punya kewajiban bayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah membalasnya dengan memberikan subsidi untuk pembangunan kepada RTP ataupun RTK. Lalu hubungannya ke luar negeri apa? Kegiatan ekspor dan impor barang hasil produksi RTP itu diekspor ke luar negeri. Ya. Barang dari luar negeri juga ada masuk ke dalam Indonesia, itu kegiatan impor. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak ada. Berikutnya kita adalah proses. Buka dia. Oke, udah dibuka. Bisa dikerjakan. Sama, kalau proses dan prosesnya itu soal yang sama. Apakah sudah selesai prosesnya? Sudah. Kita lihat ya hasilnya ya. Nah, kita udah proses, hasilnya sudah cukup baik. Tadi Ibu sudah ngasih penguatan juga, sekarang refleksi ya. Refleksi itu silakan sampaikan apa yang kita pelajari hari ini. Mungkin satu orang nunjuk si Talia. Jadi yang saya dapat hari ini melalui dari diagram itu saya mendapat mulai dari RTK yang menyediakan faktor produksi kepada RTP, kemudian RTP membalas jasa pada RTK berupa sewa, gaji, laba dan bunga. Kemudian
hasil pembayaran RTP kepada RTK itu menjadi sumber pendapatan bagi RTK. Kemudian RTP menghasilkan barang dan RTK membeli barang tersebut kepada RTP dan menjadi sumber pendapatan bagi RTP. Kemudian RTK dan RTP membayar pajak kepada pemerintah. Pemerintah membalas jasa melalui subsidi dan pembangunan. Masyarakat luar negeri melakukan kegiatan ekspor dan impor dan kegiatan ekspor impor itu menjadi pajak bagi pemerintah. Oke, bisa dari kegiatan ekspor dan impor itu masuk biaya pajak, ya? Oke, kita aja lihat. Terima kasih kalian. Pertemuan selanjutnya, ya, materi permintaan, penawaran dan pasar. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Silakan disiapkan dan dipimpin doa. Kelas Berdiri. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih buat berkatmu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap. Waalaikumsalam guru risalam. Selamat pagi Bu. Shalom Bu. Terima kasih Bu.